Sekali lagi mohon topi dilepas ya. Topi lepas, baju dimasukkan, dan silakan mendengarkan dengan baik, terutama yang belakang ya, jangan bercerita sendiri, nanti dikira orang bilang ya. Itu dari saya, dan untuk materi ini langsung saya serahkan kepada Bapak Ibu dari petugas. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Iptek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu guru yang kami hormati juga, dan adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang kami cintai. Kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita tetap diberi nikmat kesehatan, nikmat sempat, tidak ada suatu halangan apapun. Di sini perkenalan dulu, ya. Di sini nama saya Bu Widya Stuti. Saya yang memegang program UKS di Puskesmas Weru. Rumah kerajaan. Ada yang rumahnya kerajaan enggak di sini? Wah, banyak sekali. Rumahnya mana, Mas? Bule. Oh ya. Rumahnya mana, Mas? Oh, dengan. Oh ya. Yang kelas ya. Yang nomor 1 masih kuliah. Yang nomor 2 seperti kalian, itu kelas 3 SMA juga. Terus ini saya mau mengisi yaitu penyuluhan tentang narkoba, Ini kelas 10 semua, tadi sudah sarapan belum? Belum sarapan? Belum sarapan. Ini semua jumlahnya berapa? 200. Banyak sekali, luar biasa, nanti saya setiap setahun sekali itu mau melaksanakan kegiatan penjaringan untuk kelas 10, ini sudah ngantuk belum? Belum, ya dulu, biar tidak ngantuk, Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, ya berdiri dulu, biar tidak ngantuk, ya berdiri dulu, ayo Mas, berdiri dulu, bentar aja, udah ngantuk Mas, nyun sewu topinya dilepas dulu, semangat pagi, luar biasa, tetap semangat, ulangi lagi ya, biar tidak ngantuk. Ayo Mbak, berdiri bentar Mas, berdiri bentar, semangat pagi,
sabu-sabu, kalau sabu-sabu panik, depresi, paranoid, stroke, mati sia-sia. Itu jangan coba-coba adik-adik. Panjenengan hanya nanti bisa dimengerti aja. Nah, narkoba itu apa? Narkotika, psikotropika, bahan berbahaya lainnya, tuh sabu-sabu juga ada, Nah, menurut WHO, tahun 1982, semua zat padat cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fisik dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis tidak termasuk makanan, air dan oksigen di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Nah, itu yang dimaksud dari narkoba. Nah, ya itu oral itu apa tuh Bu? Oral itu melalui mulut, yaitu dengan cara menelan. Jadi adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, kalau minum obat itu kan ditelan. Nah, terus yang kedua dihirup atau inhalasia, dibakar seperti rokok, lalu dihisap langsung ke paru-paru, hati dan otak. Siapa di sini yang sudah merokok tunjuk jari? Tidak boleh, jangan jangan tidak bagus itu mengganggu kesehatan. Nyuntulok. Wah, siapa mas merokok ya? Enggak ya, alhamdulillah. Jangan, Nah. Terus 3 disap atau intranasal, menghirup langsung melalui hidung, diserap oleh saraf-saraf dalam hidung ke otak. Terus injeksi intravena, yaitu memasukkan dalam bentuk cairan atau dicairkan melalui jarum suntik ke dalam darah pada nadi masuk ke paru-paru, hati, jantung, dan otak. 5. Ditaruh dalam luka, dengan cara menaburkan pada bagian kulit tubuh yang terlalu dahulu dibuat luka. 6. Ditaruh di bawah lidah untuk dilarutkan oleh air liur, dihisap, lalu zat yang sudah dilarutkan dalam air liur ditelan. Terus 7. Insersi anal, yaitu memasukkan lewat lubang ke dubur. Itu juga jangan coba-coba. Nah, ini siapa yang sudah tahu seperti ini? Belum tidak usah hanya dimengerti aja Yang mana? Biru-biru. Biru-biru. Ya, yang dimengerti aja, yang penting jangan coba-coba Penggolongan narkoba menurut efeknya, depresan, yaitu mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Terus stimulan itu merangsang sistem susunan saraf pusat. Hallucinogen menimbulkan efek halusinasi atau kesan palsu. Depresan efeknya itu juga ada efeknya, tenang, tertidur atau tidak sadarkan diri. Contohnya heroin atau putai, opium, kodein, benzodiazepin atau koplo. Oh, napa enten pil koplo to, Bu? Oh, enten. Nah, kalau putai itu bisa pada otak, yaitu menyebabkan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, gangguan proses pikir, gangguan perilaku, dan pemakaian terus-menerus
dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Terus kalau pada mulut terasa kering, kaku dan berbicara cedal. Pada kulit juga ada, itu menjadi kering dan keriput tampak usia lebih tua. Terus pada jantung memacu denyut jantung, tekanan darah meningkat. Daripada buruknya mengakibatkan pecahnya pembuluh darah jantung dan menyebabkan kematian. Terus pada pencernaan juga bisa mempengaruhi tubuh yang berakibat kerusakan permanen organ-organ tubuh. Heroin, siapa yang sudah tahu ini? Heroin atau kutai, Nah ini paperwin opium, Ini sekilas gambar-gambarnya tadi Terus stimulan, efeknya juga ada. Ekstasi, efeknya gembira, berarti senang percaya diri, mematikan rasa, terus rasanya rasa malu juga ada. Overdosis itu apa tuh dulu? Halusinasi, panik, muntah, diare, kejang, koma, dan bisa menyebabkan kematian. Sabu efeknya juga bisa melayang, gelisah, halusinasi sejalan dengan pikiran, mudah tersinggung, sangat agresif, berlebihan, depresi, dan juga bisa kematian. Nah, ekstasi ini misalnya itu bisa dialami pada cewek itu juga bisa itu pada rongga mulut juga bisa, itu mulut terasa kering, kaku, pada pangkal lidah dan otot-otot rahang, serta dapat mengakibatkan luka pada lidah dan bibir. Pada jantung juga bisa, memacu denyut jantung di atas normal. Dampak buruknya bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah jantung hingga menimbulkan kematian juga. Terus pada otak, yaitu mengakibatkan gangguan pada otak berupa depresi, paranoid, dan bahkan sampai terjadi kerusakan permanen pada otak. Pada pencernaan juga bisa, nafsu makan turun, daya tahan tubuh turun drastis, mudah sakit, dan mempengaruhi metabolisme tubuh yang berakibat kepermanen pada ginjal dan yang dapat menyebabkan juga kematian. Nah ini kayak permen ya Mas ya, Mbak. Nah permen Yupi. Nah sabu-sabu 100 gram. Jangan coba-coba loh tidak bagus Panjenengan hanya bisa dimengerti aja uyah, seperti uyah Nah ini sabu-sabu. Pada mata juga bisa, Anda akan melihat sesuatu yang tidak ingin Anda lihat karena sangat mengerikan. Pada kulit juga bisa, pembuluh darah akan mengalami panas berlebihan dan pecah. Pada otak juga bisa menyebabkan depresi, kepanikan, kecemasan yang berlebihan, dan pada menyebabkan kerusakan pada secara permanen. Pada hati juga bisa, bahan-bahan kimia yang
terkandung dalam sabu-sabu bisa melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati. Nah ini halusinogen, ganja, efeknya juga ada, yaitu euforik, panik, bingung, halusinasi visual, jantung berdebar-debar, mata merah, tremor, sesak napas, shock, nyeri perut, juga bisa terjadi kematian. Bentuknya daun kering, cairan lengket, minyak. Contoh lain, benjasilin, meskalin. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Nah, tapi jangan coba-coba, ya. Nah, cimeng. Pada kulit juga bisa terlihat kering, keriput, dan seperti usia lebih tua. Pada otak juga bisa menimbulkan depresi, bereaktif, tak bisa mengendalikan diri, dan menggunakan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Pada mata juga bisa, ya. Mata menjadi merah, suka tidur, gangguan persepsi, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan mengakibatkan fakta bagi dirinya. Pada pencernaan juga bisa, ya. Nafsu makan hilang akibat melemahnya daya pikir dan rasa letih yang berlebihan sehingga berakibat kematian. Nah, ini kokain pada otak juga bisa, yaitu menyebabkan depresi yang tak bisa mengendalikan diri, cepat marah, bereaktif, dan mudah melakukan tindak pidana. Pada mata, pupil mata melebar yang menyebabkan insomnia, suka tidur. Siapa yang kalau malam sulit tidur? Enggak, ya? Gangguan persepsi, penglihatan, dan gangguan kecepatan reaksi hingga dapat menyebabkan kecelakaan. Pada kulit juga bisa timbul bintik merah, keriput pada kulit, dan seperti lebih tua. Pada jantung juga bisa tekanan darah meningkat yang berakibat pecahnya pembuluh darah hingga dapat menyebabkan juga kematian. Bahan berbahaya yaitu alkohol, itu depresan atau halusinasi, efeknya juga ada, ya. Refleks motorik menurun, pernapasan tertekan, hilang keseimbangan, penurunan daya penalaran dan penilaian. Steroid efeknya agresif, paranoid, mudah tersinggung, tekanan darah meningkat, tumor juga bisa, kerusakan hati, dan saluran empedu tersumbat. Kalau laki-laki itu juga ada, ya, libido menurun, cairan sperma juga menurun. Kalau perempuan, tumbuh bulu pada permukaan tubuh, suara membesar. Nah, ini juga contohnya, ya. Bahan berbahaya, minuman keras dan rokok. Tadi Bu Widi tanya siapa yang sudah merokok. Gak ada, ya? Gak ada, jangan, ya.
misal ini asetosan, ini ada ini asetosan, itu penghapus cat. Masa penghapus cat dienggo ngerokok nggih? Tuh. Terus metanol, bahan bakar roket. Nah, nek roket niku enak makanan nggih. Terus dimethisalmia nggih. Kapur barus. Jadi kapur barus, jadi itu bahannya juga untuk kapur barus juga ada. Dipakai aki mobil. Nah. Terus hidrogen, racun untuk hukuman mati. Terus amnesia, pembersih lantai. Uretana, pelarut industri. Arsenia, racun semut. Fenol, bahan bakar. Semua ini berarti berakibat kematian juga, lama-kelamaan juga. Nah, ini otak yang sehat itu terus otak yang ini. Nah, ini contohnya seperti ini, Ini kerusakan pada jaringan otak. Nah, remaja terlibat narkoba, jangan sekali-kali, jangan coba-coba, Nah, faktor utama yang menyebabkan remaja berperilaku menyimpang atau menyalahgunakan narkoba, yaitu coba-coba atau iseng. Wah, aku iseng, jangan sekali-kali, Itu 4,15%. Kok banyak sekali, Bu? Ini bukan di sini ya, itu jauh, di sana, Terus teman sebaya 51,14%. Lingkungan juga ada 86,67%. Pola asuh otoriter 70,%. Pengaruh film dan TV 47,15%. Batuk-batuk, Mas. Nah, sudah periksa belum? Sudah berapa hari? Seminggu sudah periksa? Sudah. Obatnya masih enggak? Telas. Nanti kalau bisa periksa lagi, rumahnya mana? Karangmojo. Punya BPJS enggak? Oh, enggak punya. Kalau punya BPJS Puskesmas, Puskesmas bisa dipakai, nanti bisa periksa di Puskesmas gratis, Kalau batuk pilek jangan minum es dulu, Makanan gorengan es dikurangi dulu, Soalnya ini banyak yang batuk pilek musim, Menurut pendapat pada para remaja sendiri, tindakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku yaitu keteladanan orang tua 59,12%, disiplin dalam keluarga 32,40%, pendidikan agama dalam keluarga 47,33%, hubungan baik dalam keluarga 28,32%. Nah, faktor individu ini juga ada, Coba-coba atau iseng, penasaran, wah aku udah iseng, wah aku penasaran, coba tak nyoba, jangan, Terus senang-senang. 3, mengikuti tren. Nah, tak mengikuti tren, mau trennya saat ini modelnya kayak ini, jangan, 4, agar diterima dalam suatu grup. Wah, aku kok nek melu mesti ditampa nek grup iki, ngoten, 5, pelarian dari suatu masalah. 6, pengertian yang salah bahwa sekali-sekali tidak masalah, jangan lupa pisan engko ke canduan, 7, tidak
berani atau tidak dapat berkata tidak terhadap ajakan atau diiming-imingi. Faktor lingkungan, okay. 1. Kesempatan atau situasi seperti diskotik, tempat hiburan, rekreasi, pesta. Di sini kalau diskotik mana? Solo, ya, berarti jauh, ya. Di desa tidak ada diskotik, adanya berarti panjenengan sudah pernah ke sana. Jangan sekali-sekali, ya. Saya tidak tahu kalau pesepeda banyak, ya. 2. Solidaritas kelompok sebaya. 3. Ajakan atau rayuan atau iming-iming. 4. Lingkungan yang membiarkan maraknya penggunaan penjualan bebas obat-obatan atau narkoba. 5. Lemahnya hukum. 6. Bisnis yang terorganisir ditutupi oleh masyarakat sendiri. Faktor zat dan ketersediaan narkoba. 1. Secara psikologis tidak dapat hadap normal dan tanpa zat narkoba dalam tubuh. 2. Secara fisik kesakitan atau tidak nyaman bila dalam tubuhnya tidak ada narkoba. 4. Secara psikis merasa nikmat bila tubuhnya telah terisi zat-zat yang terkandung dalam narkoba. 4. Zat-zat narkoba memberi rasa nikmat, mendorong pemakaian berulang-ulang dan bertambahnya dosis. Jadi pinginnya sidik tapi kecanduan, oke? Nah, ini masih banyak orang tua yang 1. Tidak tahu, oke? Tidak percaya, tidak mengerti, tidak mau, malu dan takut. Akhirnya kecolongan. Misal panjenengan sekolah, mau sekolah, pamitanya sekolah, tapi ternyata tidak sekolah. Jangan gitu, ya. Kasihan orang tua, ya. Nah, gejala dini pengguna. Susah untuk diajak bicara. Suka menyendiri, berarti dewe atau menjauhkan diri. Sulit untuk terlibat dalam aktivitas. Sering tidak menepati waktu. Sering mudah tersinggung. Suka bicara berlebihan. Suka kelihatan minder atau malu-malu. Selalu tampak tidak tenang atau gelisah. Selalu curiga tanpa alasan, atau 7B nanti bisa bingung, bohong, bengong, bolos, bego, bolot, barang hilang. Kasihan deh dulu. Nah, ini cara-cara narkoba, ciri-ciri narkoba. Efek narkoba itu banyak loh, dan dirinya juga banyak loh. Mirip kamu, mulai mudah mengantuk, mesti malas, mata merah, penampilan berantakan, dan makanya hati-hati. Ciri remaja berisiko tinggi menjadi pemakai narkoba. Rendahnya iman dan ketakwaan, rendahnya diri dan tidak percaya diri, mudah
dipengaruhi teman, punya rasa ingin tahu yang tinggi, rasa solidaritas berlebihan. 6. Punya keinginan untuk selalu menonjol. 7. Memiliki fasilitas berlebihan. 8. Bisa lari dari rasa bosan. Untuk mbak-mbak, mas-mas, kalau tidak ada kegiatan di rumah apa? Main HP? Boleh, tapi jangan lama-lama, jangan malam-malam ya. Ribet? Alhamdulillah ya. Kelukasi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Timbang tulanan HP sampai bengi, boleh main HP, tapi jangan terlalu malam, itu ya. Masih pagi ya, mungkin sekolah ngantuk loh mas. Bagi dirinya juga bisa merusak saraf dan organ tubuh lainnya, memupus iptek. Terus 3. Menurunkan semangat belajar. 4. Mengakibatkan perilaku menyimpang. 5. Memicu tindakan tidak bermoral. 6. Mengakibatkan pelanggaran hukum. Bagi ortu atau keluarga, menyebabkan beban mental dan emosional, mengakibatkan beban biaya yang tinggi. 3. Menimbulkan rasa malu dan penderitaan yang berkepanjangan. 4. Merusak hubungan kasih sayang antar anggota keluarga. Bagi masyarakat atau lingkungan, 1. Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. 5. Mengakibatkan hilangnya kepercayaan. 3. Mendorong tindak kejahatan. 5. Menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikologia. Pasal 59 sampai 72 ya. Di antaranya memuat ketentuan pidana bagi pengguna, pengedar, dan pembuat narkoba seperti sabu-sabu dan jenis lainnya yang termasuk dalam psikologi golongan 1 sampai 4 diancam hukuman mati dan denda sampai 5 miliar. 5 miliar sepiro Mas? Gede nggih, oke nggih. Sak koper. Nah, ini. Nah,
dilanjut sama Mbak Koas ya, calon dokter ya, tadi biar perkenalan sendiri. Ngaten ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Namanya masih muda itu harusnya nggak ngantuk jam segini ya? Oh ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin adik-adik semua penasaran ya. Kami ini sebenarnya dari mahasiswa koas. Koas sama kayak kalian, kita juga belajar. Tapi bedanya kita udah selesai kuliah, kalian masih SMA. Kita lanjut aja. Kita belajar tentang nafza. Kita sharing aja ya, biar nggak ngantuk. Nafza itu singkatan dari apa? Tahu nggak? Nafza? Narkotika, psikotropa, dan zat. Ya benar. Nah mungkin kalau misal secara definisi, tahu definisi ya? Definisi itu arti. Mungkin teman-teman ya itulah. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah di sini itu nafza itu bisa merusak tubuh kalian. Nah mungkin kalian kayak apa sih Mbak, merusak tubuh gak penting gitu ya. Tapi mungkin kalian gak akan terasa sekarang gitu ya. Gak akan terasa sekarang, rasanya nanti. Kalian pernah kecanduan gak? Pernah jatuh cinta gak? Nah ya, jatuh cinta itu mekanisme narkoba secara normal. Bedanya apa sama secara kalian minum pil? Rasanya sama deh, rasanya sama. Iya sama. Kalian senang gak kalau jatuh cinta? Senang gak? Deg-degan gak kalau lihat doi? Deg-degan ya? Deg-degan kan? Ya itu sama. Nafza itu kalau bisa diminum itu juga sama deh. Cuma bedanya kalau jatuh cinta itu tidak merugikan. Tapi kalau misalkan nafza itu merugikan bedanya. Hah? Rugi banget tuh. Iya, itu kalau yang pacaran kalau suka-suka aja nggak apa-apa ya kan? Ya gitu ya. Jadi intinya di sini dia itu akan mempengaruhi tubuh, terutama sistem saraf pusat. Kalian, oh ya, SMP nih biasanya ya. Kalian udah belajar sistem saraf pusat belum? Di otak deh, di otak. Kamu lihat? Otak itu yang bagian mikir kan otak ya. Jadi sebenarnya kalian tuh mau milih kalian pakai nafza atau enggak itu berdasarkan keputusan kalian. Nah, jadi itu ada pernah suatu quotes yang gini, pikiran itu berdasarkan air. Kalau air itu dia terjadi turbulen, kalian tahu turbulen nggak? Aliran di air itu jadi warnanya keruh. Tapi kalau misal air itu dia itu tenang, dia itu jernih. Jadi pikiran itu seperti gitu ya deh. Kalian tuh bisa menentukan kalian mau pakai nafza atau enggak, tergantung kalian sendiri. Dan intinya mungkin aku nggak jelasin banyak nih, ya kalian udah tahu lah ya. Tapi nafza itu benar-benar merugikan. Itu ya, itu pembukaannya sih. Nah, ini yang nyata ini nafza buat yang cewek. Teman-teman perempuan pernah dikecewakan? Nah ya, itu ya ini faktor risikonya. Faktor risiko itu apa sih? Faktor risiko itu artinya dia yang mungkin rentan terkena nafza. Mungkin memakai nafza itu apa? Ya ini ya, jadi merokok sih. Di sini ada yang merokok nggak? Tadi bedanya yang merokok pernah? Ada yang merokok. Kenapa merokok deh? Siapa yang merokok? Coba aku mau tanya. Gak apa-apa, siapa yang merokok? Siapa yang merokok? Angkat tangan. Saya mau tanya. Kayak gitu, kalau kalian merasa kenapa kalian merokok? Aku pengen tahu. Kenapa merokok? Karena pengen ya. Mencari ketenangan. Mencari ketenangan. Ya. Benar. Kenapa sih kok ketenangan? Ya benar. Efek samping rokok itu ketenangan. Kenapa bisa tenang? Saya tanya kenapa bisa tenang? Karena ada zat nikotinnya deh. Kalau misal orang-orang sekarang klaim gini, oh enggak kok, aku tuh pakainya tuh vape. Pakainya tuh rokok vape, mbak. Aku nggak pakai rokok tembakau yang bahaya. Enggak deh, vape itu lebih bahaya ya. Vape itu kandungan nikotinnya ada pot kan ya, istilah pot. Pot itu ada berapa persentasenya? Ini bukan
berarti nanti saya pesennya yang top nikotinnya yang pendek aja, yang rendah aja. Enggak ya, aku nggak ngajarin kalian pakai vape yang ini. Tapi vape itu, dia itu kandungan nikotinnya bisa 3 kali lebih tinggi daripada rokok tembakau. Kalian tuh pernah nggak berenang terus tenggelam? Pernah nggak berenang tenggelam? Nah, tenggelam, kalau kalian tuh tenggelam itu nanti kalian tuh menuainya pas tua deh. Jadi efek samping dari rokok yang kalian akan rasakan tuh 20 tahun atau 10 tahun ke depan. Rasanya itu kalau kayak kalian tuh tenggelam di dalam air, padahal kalian tuh di darat. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat pasien-pasien, mungkin kami udah belajar ya, kami start belajarnya lebih dulu daripada kalian. Jadi kami tuh tahu kita menjumpai banyak misal kasus-kasus yang dia itu sesak, kayak rasanya sesak COVID gara-gara rokok, ya, kanker paru-paru. Nah, itu yang paling dirugikan siapa sih sebenarnya? Yang hisap debu, yang hisap asap kalian, bukan kalian, ya. Jadi sebenarnya kalian itu kalau merokok kalian kerugian orang lain. Kalau kalian rugi sendiri nggak apa-apa, hidup sendiri tuh asap, rokok sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa. Masalahnya kalian tuh merugikan orang lain gitu ya. Jadi kalau bisa nih, kalian kan masih kelas 10, ngapain cari pelarian healing nggak penting pakai rokok ya? Healing nggak penting pakai rokok. Jangan. Kalian tuh generasi muda berarti harusnya pelariannya kemana sih? Hah? Pelariannya kemana? Ya kalian kayak hobinya apa ya? Kalian ini anak SMA biasanya kan skillnya lebih banyak ya daripada anak SMA kan? Ya, jadi misal nih di sini jurusannya apa sih adanya? Otomotif. Terus multimedia deh ya? Hah? Apa? Elektronik. Terus? Ya itu ya. Itu kalian kembangin aja di situ ya. Ngapain gitu merokok? Orang merokok kalian satu bungkus berapa sih? Yang pernah merokok satu bungkus berapa? 50. Hah? 50 ribu ya? Rugi ya? Jadi dikurangin dari sana. Kalian sekarang mungkin kayak, Mbak, rokok itu apa? Padahal sebenarnya nanti kalian mulai deh. Rasa sesaknya itu kayak kalian nggak bisa nafas. Ingat, besok kalau kalian ada yang rasa kayak gitu, ya nanti baru tobat. Padahal ya udah diedukasi sejak ini ya. Oke. Ini ya penggunaan nafsa. Mungkin yang aku kenapa rokok terus karena yang relate sama kalian tuh yang rokok ya. Nah, ini ciri fisik penggunaan nafsa. Ciri fisik kita artinya gejala-gejala yang tampak pada kalian itu. Yang pertama, sempoyongan. Ya, kalian pernah lihat orang mabuk? Ya, berarti kalau kalian sempoyongan, ya mungkin ada indikasi kalian pakai nafsa. Terus habis itu ada jantung nadi lambat, kulit rada dingin. Nah, ini yang parahnya deh. Kalau misal kalian itu pakai nafza nih, sekali kalian nyoba, kalian itu bakal ada yang namanya efek sakau. Kalian tahu sakau nggak? Sakau itu efek karena kalian putus obat. Jadi kalian pernah putus cinta nggak? Kalian masih kecil ya, tapi udah pernah putus cinta. Jadi kalau bisa putus cinta itu kalian itu sedih kan? Tapi beda deh. Kalau sakau ini misal kalian putus obat, kalian tuh bisa menggores diri kalian tanpa kalian sadar. Jadi kalian bisa mencoba untuk bunuh diri tanpa kalian sadar. Yaitu efek sakau kayak gitu. Ya. Terus jangka panjangnya ya kayak gini ya. Jangka panjangnya kalian tahu sendiri ya, nggak sehat jadi. Perubahan sikap. Kalau perubahan sikap kalian pasti tahu. Ada yang suka bolos di sini? Ada yang suka bolos? Enggak ya? Ya, jangan bolos ya deh. Bolos boleh asal hari Minggu. Bolos boleh asal hari Minggu ya. Satu bolos. Ini 5 hari kerja di sini. 5 hari sekolah. Bukan ya? Senin sampai Sabtu ya? Ahad enggak? Ya, Ahad libur. Satu libur, Mbak. Ya, jadi kalau misalnya ciri-ciri Jepang, aku yakin teman-teman tahu ya, sering bunuh diri, gitu-gitulah ya. Maaf, dari sebentar ya. Kepada
Saudara Alif Diva Widodo, tolong keluar dulu. Alif Diva Widodo. Oke, kita langsung aja ke pencegahan. Pencegahan ini secara umum teman-teman pasti tahu. Memperkuat keimanan. Kalian ada yang kelas 10 tapi masih sholatnya bolong-bolong. Di sini Islam semua kan ya. Jadi aku ngomong secara mayoritas ya. Ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Ya, ada. Iya, kalian maksud aku gini deh. Kalau sholat aja kalian nggak prioritaskan, padahal itu Tuhan, apalagi urusan sama manusia, pasti kalian lebih nggak prioritas, ya. Jadi cewek-cewek besok kalau udah gede jangan mau sama laki-laki yang dia sholatnya masih bolong-bolong. Ingat nih cewek-cewek, kenapa? Karena tanggung jawab sama Tuhan aja dia tidak prioritas, apalagi sama kamu, ya. Ingat ya, cowok-cowok nih kalau mau jadi imam nih ya, minimal basic dari kehidupan manusia agar jaga kalian tetap di jalan yang lurus itu adalah sholat, ya. Terus yang kedua, berarti katakan tidak pada narkoba. Dan yang tadi aku bilang quotes di awal, kalau semisal pikiran kalian, ya ingat nih, ya, ini secara medis, pikiran kalian itu yang menentukan kalian bisa atau tidak. Kalau kalian nih belum belajar, udah bilang tidak, otomatis seluruh tubuh kalian mereka tidak bisa. Ingat ya deh, itu kuncinya. Jangan bilang, mungkin orang bilang gini, apa yang kamu katakan itu akan terjadi pada diri kamu sendiri. Karena memang begitu nyatanya ya. Itu secara medis, itu penelitian kayak gitu. Memilih pergaulan yang sehat. Ada di sini yang ngerasa nakal, ada yang di sini ngerasa nakal dirinya sendiri ya. Ada yang nakal. Nah, ya terus terus hindari pintu masuk rokok ya. Tadi yang aku bilang berkali-kali, rokok itu gak baik, adanya rokok itu merugikan buat kalian ya. Dan mungkin itu aja yang materi nafsa dari saya. Ya mungkin terima kasih adik-adik atas atensinya. Semoga kalian semua sukses dan jangan lupa kalau misal kalian dikasih kesempatan untuk belajar menimba ilmu, benar-benar diprioritaskan ya, karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama kalian. Ya tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.